record. Sekarang untuk perkuliahan kita pada hari ini, kemarin mungkin sudah sama Bu Dahlena materinya pencemaran air, mulai dari pencemaran lingkungan secara umum, kemudian juga sempat pencemaran air dan eutrofikasi kan ya. Mudah-mudahan sudah juga sempat dibahas tentang indikator kualitas lingkungan perairan, karena itu juga salah satu hal yang sangat penting. Sekarang kita masuk ke materi baru, tapi sebelum itu, ini saya udah coba di mata kuliah saya yang lain, mudah-mudahan di mata kuliah ini juga bisa. Kalau misalnya kalian mengikuti kuliah ini pakai laptop atau pakai laptop mungkin bisa ke tab yang baru, atau kalau pakai HP juga kayaknya bisa. Tolong ini sambil kita coba masuk ke browser Anda, masuk ke www.menti.com, kemudian jadi sambil dicoba ya, ini saya juga sambil nyoba di HP saya. Masuk ke menti.com, dia akan minta kode. Please enter the code, masukkan kodenya. Kodenya adalah yang tampil di sini, ada 7 angka di situ, masukkan 1398553. Nah, kemudian silahkan ketik apa saja polutan yang Anda tahu. Ini sudah pertemuan keberapa? Ini udah pertemuan ke-6 kalau saya tidak salah dalam kimia lingkungan. Harusnya kalian udah tahu ada berbagai macam pencemar di lingkungan ini. Sekarang saya minta misalnya, kalau misalnya Anda ditanya contoh pencemar apa saja, misalnya, ayo apa? Diketik saja, maksimal 3, kurang dari 3 ya minimal 1 lah deh, masa nggak ini. Oke, itu contohnya. Coba silakan sambil dicoba. Sampah domestik, good. Sebentar. Kemudian apa lagi? Plastik, limbah industri. Kemudian apa lagi? Ini banyak yang menjawab plastik. Kemudian ada lagi pupuk urea. Wah, ternyata betul. Pupuk memang di satu sisi dia merupakan salah satu komponen yang memang diperlukan, sangat bermanfaat bagi pertanian, tapi di sisi lain dia juga kalau berlebihan bisa jadi pencemar. Pestisida, good. Limbah manusia sebentar. Ini limbah manusia, tapi maksudnya limbah yang diekskresikan manusia kan ya, bukan manusia limbah seperti teman yang cuma datang pada saat diperlukan saja, itu juga bisa dihitung limbah manusia itu deh. Kemudian oli bekas nanti Anda akan belajar tentang PAH atau polyaromatik hidrokarbon. Kemudian ada deterjen. Kebakaran hutan mungkin bukan limbahnya deh ya. Kebakaran hutan itu kejadiannya, tapi yang dilepaskan dalam kebakaran hutan itu bisa menjadi polutan. Good. Udara berkabut, NOx atau NOx ya deh ya maksudnya. Oke, garis kerasnya. Kemudian ada speaker itu apa deh? Asap kendaraan, bagus. Itu juga salah satu polutan. Kemudian gas metana, bagus. Nanti kalau saya tidak salah, kita akan ada masuk materinya tentang gas rumah kaca dan seterusnya. Kemudian asap rokok, bisa. Karbon dioksida, limbah urban, udara berkabut. Udara berkabut. Nanti dibedakan nggak ya, ada kabut, ada asap. Kalau kita bicara kabut, itu biasanya karena uap air sih, cuma kalau sudah asap, nah itu baru yang bahaya. Racun ledakan alga. Oh bagus, jadi Anda masih ingat materi tentang ini kemarin ya,
kok stoichiometry, eutrofikasi kemarin, dan seterusnya. Oke, good. Jadi sebetulnya Anda sudah tahu tentang bahwa banyak sekali material-material yang yang dapat kita golongkan sebagai polutan atau kontaminan. Nah, sekarang selain yang sudah Anda sebutkan tadi, salah satu polutan yang juga sering kali menjadi permasalahan lingkungan itu adalah heavy metals atau logam berat. Pencemaran oleh logam berat. Sekarang kalau misalnya saya tanya, kalau misalnya dicek aja ya, saya lupa yang di Mentimeternya belum saya ingat. Kalau misalnya saya tanya, contoh logam berat apa saja? Saya kasih waktu 10 detik untuk memikirkan contoh logam berat. Nanti saya panggil salah satu atau salah dua atau salah tiga untuk menyebutkan contoh logam berat yang kalian kenal. Oke, 10 detik berpikir dari sekarang. Kuliah nggak nangis. Ikut kuliah kayak sama Acil Ami. Ya, 10 detiknya habis. Misalnya yang Prakas Bu belum 10 detik. Nggak apa-apa. Oke, contoh. Sekarang saya tanya ke, ini tanggal berapa deh? Tanggal 2, 1. Masa nanya ke saya? Nur Aziza. Karena Anda adalah orang nomor 2 yang muncul di layar saya. Nur Aziza, coba. Kalau saya tanya contoh logam berat, kamu yang ingatnya apa? Timbal, Bu. Timbal, good. Kemudian Arif Ridoni, salah satu contoh logam berat, apa? Merkuri, Bu. Merkuri, good. Satu orang lagi. Ihda Rehana, contoh logam berat. Tembaga, Bu. Tembaga bahasa kimianya apa? Lambang kimianya apa? Cu, good. Cu, kuprum atau koper. Nah, artinya good thing Anda sudah tahu apa saja contoh logam berat, tapi kalau misalnya ditanya, natrium itu bisa kita golongkan sebagai logam berat tidak? Natrium itu kan logam alkali nih. Magnesium itu juga logam. Kemudian juga ada yang bilang uranium. Apa saja material yang bisa kita golongkan sebagai logam berat? Itu adalah yang akan kita pelajari dalam kuliah kita hari ini. Jadi, dalam perkuliahan kita pada hari ini ada beberapa topik bahasan yang akan kita diskusikan, mulai dari definisi logam berat itu apa, kemudian juga sumber dan bentuk-bentuk logam berat, kemudian logam berat itu kita bisa terpapar, terekspos logam berat itu melalui jalur yang bagaimana? Mobilitasnya ini nih yang sangat penting, mobilitas logam berat, karena jujur saja salah satu yang membedakan Anda sebagai orang kimia dengan katakanlah misalnya teknik lingkungan atau teknik kimia. Itu adalah kita bisa menyebutkan, si logam berat ini asalnya di mana, kenapa bisa sampai di sini. Misalnya, kan penambangannya masih 20 km dari sini, kenapa kok bisa sampai ke sini gitu. Atau misalnya keracunan merkuri akibat makan ikan. Loh, merkurinya dapat dari mana kok tiba-tiba ada di ikan, dan seterusnya. Itu menyangkut tentang bagaimana mobilitas atau bagaimana logam berat tersebut bisa bergerak. Bioavailability atau bioavailabilitas. Kemudian beberapa contoh logam berat yang akan kita bahas, ada contohnya merkuri atau raksa, kemudian timbal, lead atau Pb, plumbung,
Kemudian ada kadmium. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang logam berat, natrium misalnya itu tidak bisa kita kategorikan sebagai logam berat. Yang namanya logam berat itu agak susah sih ya sebetulnya di sini deh, karena kalau misalnya Anda membaca referensi yang berbeda, biasanya mereka kadang-kadang punya definisi yang berbeda tentang mana yang bisa dikategorikan sebagai logam berat. Salah satu konsensus umum di dalam ini, salah satu konsensus umum itu menyatakan bahwa logam berat itu adalah logam yang memiliki densitas lebih dari 5 gram per centimeter kubik. Nah, ada beberapa definisi lainnya, ada yang mengatakan, oh, yang namanya logam berat itu adalah logam yang berat atomnya tinggi. Nah, sekarang misalnya, ini adalah definisi yang sangat vague, kalau menurut saya sangat rancu. Kenapa? Seberat apa bisa dikatakan berat, gitu loh, ya kan? Kita standarnya apa? Dikatakan atomic weight, dikatakan berat atomnya tinggi itu berapa? 20 misalnya. Kalau misalnya 20 memang lebih tinggi dari 10. Tapi apakah 20 lebih tinggi dari 40? Tidak kan? Jadi standarnya itu berapa? Kemudian ada lalu yang mengatakan bahwa logam berat itu adalah kalau logamnya tersebut memiliki berat atom lebih tinggi dibandingkan sodium atau Na. Ada yang mengatakan kalau misalnya berat atomnya itu lebih tinggi daripada 40 gram per mol. Nah, sekarang salah satu definisi yang juga dapat dikatakan sebagai konsensus itu adalah definisi yang dikeluarkan oleh Environmental Protection Agency atau EPA pada tahun 2000. EPA ini semacam Departemen Lingkungan Hidupnya Amerika Serikat lah ya. Nah, itu mengatakan bahwa yang namanya logam berat itu adalah unsur-unsur logam yang memiliki berat atom tinggi dan dapat berbahaya bagi makhluk hidup walaupun pada konsentrasi yang rendah. Jadi dalam konsentrasi rendah saja dia sudah dapat membahayakan makhluk hidup. Kemudian juga logam berat ini cenderung terakumulasi di dalam rantai makanan. Oke. Jadi definisi logam berat itu sebagai konsensus adalah logam yang memiliki densitas atau berat jenis lebih tinggi dari 5 gram per centimeter kubik. Kemudian logam berat itu juga dalam konsentrasi yang rendah pun dapat membahayakan makhluk hidup. Kemudian logam berat itu dapat terakumulasi, cenderung terakumulasi di dalam rantai makanan. Jadi nanti ada yang namanya biomagnifikasi, ada yang namanya bioakumulasi. Mudah-mudahan sudah sempat tersampaikan waktu pencemaran, waktu materinya. Excuse me. Agus, saya sambil minum nggak ya? Saya sebelumnya soalnya ngajar limbah industri, jadi suaranya udah kepakai banyak. Jadi kalau misalnya kuis nanti saya tanya 3 sifat logam berat, bisa deh ya, densitas lebih dari 5 gram per centimeter kubik, dalam konsentrasi yang kecil dapat berbahaya bagi makhluk hidup, kemudian juga cenderung terakumulasi di dalam rantai makanan, kecuali timbal. Oke. Next one. Nah, kemudian yang namanya logam berat itu dapat dibedakan menjadi logam-logam esensial, kemudian juga ada logam-logam non-esensial. Bedanya apa antara essentials dengan non-essentials? Nah,
Jadi yang namanya logam itu sebetulnya seperti lagu dangdut zaman dulu, tidak semua laki-laki, kayak juga geng. Kalau sekarang mah kalau bahasa Twitter tidak semua cowok seperti itu dan seterusnya. Yang namanya logam itu dapat dibedakan menjadi logam esensial, ada logam non esensial. Esensial, logam esensial itu kalau misalnya logam tersebut memang diperlukan oleh tubuh untuk membantu proses-proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, kemudian jadi logam-logam esensial adalah logam-logam yang diperlukan di dalam tubuh untuk menunjang proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Gak usah repot menyakat deh, kalau misalnya ini kan bisa lihat rekamannya nanti. Contoh dari peranan logam di dalam tubuh, misalnya saja besi. Ini ada yang anemia, di sini saya anemia berat sebetulnya, tubuh saya kekurangan besi sekali. Besi itu merupakan salah satu komponen di dalam Hb, dalam hemoglobin. Makanya salah satu kalau misalnya dibilang anemia itu kan biasanya disuruh banyak-banyak makan bayam, kangkung deh ya, karena membantu ini meningkatkan kadar besi di dalam tubuh karena besi itu perlu untuk hemoglobin. Kemudian juga kobalt. Kobalt itu juga merupakan salah satu logam esensial yang diperlukan di dalam tubuh karena dia seringkali menjadi salah satu komponen dari koenzim. Kemudian juga demikian tadi ada yang menyebut tembaga atau koper, Cu. Dia merupakan kofaktor di dalam enzim. Kemudian zinc ada yang masih ingat? Zinc itu selenium bagus sekali namanya ya. Nanti kalau misalnya sudah punya anak, Anda kalau misalnya anaknya perempuan bisa tuh dikasih nama selenium supaya kelihatan kimianya. Kemudian kromium. Nah, kromium ini yang agak tricky. Kromium itu bisa berada dalam beberapa bentuk. Dia bisa berada dalam bentuk krom 3 atau krom 6, CR3 atau CR6. Kalau krom 3 plus kita perlu deh. Karena itu adalah krom 3 itu seringkali diperlukan sebagai bagian dari enzim. Nah, tapi kalau krom 6 itu justru bahaya. Oke. Kemudian kalau logam esensial itu diperlukan oleh tubuh untuk menunjang proses-proses fisiologis di dalam tubuh, ada lagi logam non-esensial. Esensial diperlukan ya, non-esensial tidak diperlukan. Artinya kan ada kata-kata non-nya. Sorry. Nah, logam-logam non-esensial ini adalah logam-logam yang masih tidak jelas dia itu fungsinya apa di dalam tubuh sehingga dianggap tidak diperlukan. Jadi ya sama saja sih, teman juga ada yang esensial, ada yang non esensial. Ada teman esensial, teman yang selalu ada bersama kita dalam suka dan duka. Teman-teman non esensial adalah teman-teman yang cuma muncul kalau ada perlunya saja. Misalnya waktu tugas sudah dikumpul, cuma muncul untuk mengingatkan namaku masukkan, ya sudah. Nah, itu teman non-esensial itu. Fungsinya tidak jelas buat apa. Nah, jadi gini. Masih ingat nggak apa bedanya antara polutan dengan kontaminan? Kalau kita bicara pencemaran, ada yang namanya polutan, ada yang namanya kontaminan. Bedanya apa? Nah, ada yang bisa jawab? Apa bedanya antara polutan dengan kontaminan? Kalau kontaminan itu adalah bahan yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Itu namanya kontaminan.
suatu senyawaan, suatu senyawa kimia, unsur kimia atau senyawa kimia yang tidak seharusnya berada di tempat itu, yang secara alamiah tidak seharusnya berada di tempat itu. Kalau polutan adalah senyawaan kimia yang konsentrasinya sudah melebihi batas normalnya. Beda. Kalau misalnya kontaminan secara alamiah dia memang tidak seharusnya ada di sana. Kayak gini aja. Apa sih namanya? Kalau polutan, misalnya nih ya, di tengah lautan luas, di tengah samudra ada selembar plastik bekas apa ya, misalnya bekas es gungdung apa sih bahasanya, ada selembar bekas plastik bekas es krim aja, itu bisa kita katakan sebagai kontaminan. Kenapa kontaminan? Karena secara alamiah ya mestinya nggak ada dong plastik itu, ya kan? Nah, cuma sekarang tidak semua kontaminan, tidak semua bahan itu dapat langsung kita kategorikan sebagai polutan. Kita dapat mengatakan bahwa suatu senyawaan itu adalah polutan kalau misalnya konsentrasi dari senyawa dimaksud sudah melebihi batas normal sehingga berbahaya bagi makhluk hidup. Itu baru bisa kita katakan sebagai polutan. Nah, kayak logam aja misalnya. Secara alamiah yang namanya logam itu memang harus ada. Logam itu ada di muka bumi. Tapi apakah logam tersebut dapat langsung kita katakan sebagai polutan? Kalau misalnya konsentrasi logam tersebut masih berada dalam konsentrasi normalnya, tidak masalah. Kita masih bisa mengatakan, oh memang di lingkungan ini ada logam, tapi dia masih berada dalam batas normal. Tapi kalau misalnya konsentrasi logam tersebut sudah jauh melebihi konsentrasi dalam keadaan normal, jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi alamiahnya, baru itu kita katakan bahwa logam tersebut sudah menjadi polutan. Jadi jangan langsung terburu-buru mengatakan bahwa suatu senyawa tersebut adalah polutan. Lihat dulu apakah konsentrasinya, lihat dulu seberapa tinggi konsentrasinya. Apakah konsentrasinya sudah jauh melebihi batas normalnya. Nah, cuma sekarang karena berbagai kegiatan, berbagai aktivitas antropogenik, seringkali konsentrasi logam yang ada di suatu tempat itu melebihi batas normalnya. Sehingga baru bisa kita katakan sebagai polutan atau pencemar. Nah, sumber-sumber pencemaran logam berat itu misalnya aktivitas penambangan logamnya, kemudian juga industri peleburan logam. Tidak hanya industri peleburan logam, industri kimia itu seringkali juga berpotensi melepaskan logam sebagai polutan. Pembuangan limbah, banyak sekali bahan-bahan sorry ya ampun, suara saya serak-serak mesra semacam ini. Banyak sekali bahan-bahan sehari-hari, barang-barang sehari-hari yang kita pakai itu, kemudian setelah kita buang, itu lalu melepaskan logam berat ke lingkungan. Kemudian juga logam berat itu bisa berasal baik dari sektor pertanian, kehutanan maupun peternakan. Kemudian juga bisa berasal dari bahan bakar minyak. Nah, dalam keadaan alamiahnya,
Yang namanya logam berat itu biasanya berada dalam bentuk dia terikat sebagai suatu mineral. Kalau misalnya dia terikat dalam bentuk mineralnya tidak masalah karena dia nggak bisa kemana-mana. Dia ya di situ-situ aja. Gimana dia bisa mau masuk ke tubuh manusia? Dia tidak akan, makhluk hidup tidak akan terpapar oleh logam berat tersebut kalau misalnya si logam ini memang dia terikat dalam bentuk mineral. Tapi seringkali karena berbagai proses entah alamiah maupun antropogenik. Antropogenik, kalau saya bicara antropogenik itu apa? Berasal dari apa? Dari kata antropologi. Antropologi itu apa? Lupa. Antropologi itu antro dan antropos dan logos, ya kan? Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropogenik, antro dan genik, genus dari bahasa Yunani dihasilkan. Jadi antropogenik itu dihasilkan oleh manusia. Oke, jadi limbah-limbah antropogenik itu adalah limbah-limbah yang dihasilkan oleh manusia. Jadi berbagai aktivitas antropogenik, aktivitas yang berasal dari kegiatan manusia itu seringkali dapat menyebabkan logam yang semula terikat di dalam mineral tadi lalu terlepas. Entah dia berada dalam, sekarang dia bentuknya menjadi ion terlarut. Kalau ion terlarut mobilitasnya menjadi semakin tinggi. Kemudian selain dia sebagai ion terlarut, kadang-kadang dia lalu berikatan sebagai ligan dalam bentuk senyawa organik. Kemudian kadang-kadang dia berada dalam bentuk partikulat, dalam bentuk aerosol. Salah satu contohnya asap rokok. Asap rokok itu sebetulnya kan mengandung berbagai partikulat, itu ada kadmiumnya, senyawa-senyawa volatil, atau bisa juga dalam bentuk senyawa-senyawa volatil, terutama sekali merkuri atau raksa atau Hg, hydrargium. Oke, sebentar ya. Next one. Kembali lagi ke bahasan. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara polutan, kenapa sampai kita bisa terpapar polutan tersebut? Kenapa makhluk hidup bisa terpapar polutan? Ada yang namanya jalur paparan, jalur terpaparnya polutan. Jalurnya, kalau misalnya mau kita runut, jalurnya pertama, kontaminasinya ini berasal dari mana? Polutan itu sumbernya dari mana? Misalnya, timbal itu source-nya bisa entah dari sisa-sisa pembakaran, kemudian juga bisa berasal dari cat, sisa-sisa cat yang masih mengandung timbal. Kalau di luar negeri yang saya tahu di Amerika itu sudah di-ban, sudah dilarang penggunaan cat yang berbahan dasar timbal. Kalau di Indonesia sayangnya masih ada. Timbal itu jadi salah satu penggunaan logam berat itu seringkali digunakan dalam zat warna, Dek. Tapi seringkali ya itu tadi, dia lalu mudah, kalau sudah digunakan dalam sebagai zat warna tersebut lalu mudah terlepas. Kemudian medium transportnya itu seperti apa? Misalnya si timbal tadi, timbal yang ada di dalam timbal yang ada di dalam sisa-sisa cat tadi, dia lalu terlepas dalam bentuk partikulat. Kalau dia terlepas dalam bentuk partikulat,
medium untuk pathway, medium untuk jalur terpaparnya ke makhluk hidup itu melalui apa? Melalui udara. Itu jalur paparannya. Selain itu misalnya jalur paparannya misalnya ada limbah cair dari industri yang mengandung logam dan dibuang langsung ke sungai. Source of contamination-nya, sumber paparannya apa? Pipa pembuangan limbah industri tadi. Mediumnya apa? Mediumnya air, di mana dia dilepaskan itu tadi. Transportnya melalui apa? Transportnya melalui jalur lepasnya air tersebut. Point of exposure, titik terpaparnya. Titik terpapar kalau melalui inhalasi atau pernafasan, titik terpaparnya tentu saja melalui melalui jalur atau sistem pernafasan kita. Ada beberapa logam berat yang kita terpaparnya itu melalui kontak dermal atau kontak melalui kulit. Artinya point of exposure-nya melalui titik di mana kita bersentuhan dengan si pencemar tadi. Rutenya bisa melalui jalur pernafasan, bisa melalui siklus fisiologis tubuh, melalui jalur pencernaan. Itu rutenya. Kemudian ada exposed population. Populasi yang sudah terpapar. Kalau misalnya di satu daerah misalnya daerah tersebut misalnya dulu adalah suatu pabrik pestisida yang lalu tidak beroperasi lagi, kemudian pestisidanya itu terpapar masuk ke dalam sistem air tanah, maka populasi yang terpapar itu adalah populasi atau orang-orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut dan menggunakan air tanah yang sudah tercemar tadi. Oke, jadi kalau misalnya saya tanya jalur terpaparnya makhluk hidup oleh suatu polutan itu melibatkan apa saja? Apa saja? Ada 5. Sumber pencemar, medium dan mekanisme transport dari sumber pencemar ke makhluk hidup yang tercemar tadi. Mediumnya melalui apa? Mekanisme transportnya seperti apa? Titik paparannya atau point of exposure, jalur paparannya atau route of exposure, kemudian populasi yang terpapar. Nah, sekarang sejauh apa tingkat paparan ini, sejauh apa tingkat paparan itu akan tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah konsentrasi dari si pencemar itu tadi. Dalam hal ini karena kita bicara tentang pencemaran logam berat, tentu saja konsentrasi logam beratnya. Semakin tinggi konsentrasi logam berat, semakin besar kemungkinan dari suatu organisme atau makhluk hidup untuk terpapar logam berat tersebut. Kemudian state and condition of the organism. Jadi si makhluk hidup atau organisme yang terpapar ini dia berada dalam kondisi atau tingkat pertumbuhan, tingkat perkembangannya sudah sejauh apa. Sebagai contoh, anak-anak misalnya itu jauh lebih mudah terpapar timbal dibandingkan dengan orang dewasa. Atau makhluk hidup yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu rata-rata akan lebih rentan terhadap terpaparnya polutan, terhadap paparan polutan. Kemudian juga tingkat paparan logam itu akan sangat ditentukan oleh mobilitas dari logam tersebut. Semudah apa sih si logam ini bergerak?
Mobilitas itu menunjukkan pergerakan dari logam. Dia mudah bergerak atau tidak. Misalnya ada yang sudah mulai kepikiran, memangnya logamnya bisa lari-lari atau jalan-jalan atau hangout ke sana kemari gitu ya Bu. Dia punya kaki atau gimana? Nah, nanti akan kita bahas. Kayak gini aja. Kalau logamnya itu, sebentar, kalian ngambil kimia tanah kan ya? Kalau misalnya logamnya berada dalam bentuk yang dia terikat kuat pada partikel tanah, maka dia kita katakan mobilitasnya rendah. Karena pada saat banjir, kemudian juga pada saat ada serapan air tanah, dia tetap terikat pada partikel tanahnya, tidak ikut masuk ke dalam air tanah. Makanya kita katakan mobilitasnya itu rendah. Tapi logam yang berada dalam bentuk ion terlarut itu mobilitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena ya dia mudah terbawa kemana-mana kan, dia mudah terbawa oleh entah arus airnya, entah oleh resapan air tanah tadi. Oke? Bioavailability of the metal atau bioavailabilitas dari logam. Bioavailabilitas ini menunjukkan sejauh apa logam tersebut dapat diikat, dapat diserap oleh makhluk hidup. Karena yaitu tadi, ingat, salah satu karakteristik dari logam berat, dia bisa berada dalam berbagai spesies, dia bisa berada dalam berbagai tingkat oksidasi. Dan pada tingkat oksidasi yang berbeda-beda, pada spesies yang berbeda-beda, kemampuan logam untuk dapat diserap oleh makhluk hidup itu juga akan berbeda-beda. Contoh yang paling klasik itu raksa. Raksa itu dia bisa dalam bentuk Hg0, bisa dalam bentuk Hg+1, bisa dalam bentuk Hg+2. Dan itu beda-beda kemampuannya untuk dapat diserap oleh tubuh. Jadi bioavailabilitas itu menunjukkan sejauh mana, semudah apa logam tersebut dapat diikat, dapat diserap oleh makhluk hidup. Kalau misalnya bioavailabilitasnya tinggi, dia mudah diserap oleh makhluk hidup, maka otomatis possibility, kemungkinan dari logam tersebut untuk terpapar ke makhluk hidup juga semakin tinggi. Next one. Nah, sekarang ini menunjukkan bagaimana logam berat itu dapat bergerak dari dan ke melalui medium yang berbeda-beda. Jadi gini, ini tanah, kemudian ini yang ini adalah air. Ini sayangnya saya tidak sempat mewarna-warnai ya, jadi mohon maaf agak membosankan gambarnya hitam putih begini. Logam berat itu bisa berada pada sedimen, terikat di dalam sedimen. Tapi melalui proses fisika, kimia, biologis, logam yang ada di dalam sedimen itu tadi, itu bisa naik ke air permukaan, ingat air permukaan, danau, kemudian juga sungai, itu contoh air permukaan kayak badan air. Logam yang tadinya terikat di dalam sedimen, akibat proses biogeofisika kimia, biogeofisik kimia, itu dapat terlepas sehingga dia menjadi tersuspensi di dalam air. Jadi dia berpindah dari sedimen, dari tanah ke badan air. Kalau misalnya dia berada di badan air semacam ini, dia lalu bisa diserap oleh biota, oleh makhluk hidup yang ada di dalam air, oleh organisme di dalam air. Tidak hanya dalam bentuk tersuspensi, logam berat juga bisa berada dalam bentuk terlarut.
Yang ngambil kimia koloid mungkin tahu bedanya, ada yang dia berada dalam keadaan tersuspensi sebagai partikel koloid, ada yang dia dalam bentuk terlarut sebagai ion terlarut. Sambil dilihat gak ya apa bedanya suspensi dengan larutan. Kalau suspensi kita masih bisa lihat nih sebetulnya partikel penyusunnya apa. Kalau misalnya terlarut kita udah nggak lihat lagi partikel penyusunnya itu apa saja. Kalau dia berada dalam keadaan tersuspensi ataupun terlarut di dalam bagan air, dia lalu bisa masuk ke dalam biota. Kalau misalnya dia masuk ke dalam biota, diserap oleh si organisme akuatik, entah dimakan, entah memang mulai proses respirasi di dalam air atau semacamnya. Selanjutnya melalui rantai makanan, logam yang ada di dalam biota ini lalu bisa ditransfer ke makhluk hidup yang tingkatannya lebih tinggi di dalam rantai makanan. Oke. Kemudian yang namanya makhluk hidup itu akan sampai pada ujungnya. Jadi, kalau misalnya si makhluk hidup itu tadi dia logam-logam yang ada di dalam makhluk hidup ini tadi, ini juga sebetulnya masih bisa naik lagi ke ke makhluk hidup yang posisinya ada lebih tinggi lagi di dalam rantai makanan. Nah, sekarang logam yang ada di dalam sedimen itu bisa diserap dalam pore water, dalam air yang terikat di dalam pori-pori tanah. Selain itu, selain di dalam air yang ada dalam pori-pori tanah, kalau misalnya logam tersebut berada di air permukaan, dia juga bisa berpindah ke air tanah. Logam yang larut dalam air tanah, lihat di sini mobilitasnya kan sudah tinggi. Dia berpindah dari bagian air diserap menjadi groundwater atau air tanah, yang otomatis lalu bisa terikat pada partikel tanah. Kalau misalnya dia sudah berada dalam keadaan terlarut di dalam air tanah, lalu dia akan diserap oleh vegetasi, oleh tanaman. Kemudian tanaman ini lalu nanti dikonsumsi oleh makhluk hidup lain sehingga terjadi yang namanya biomagnifikasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Dek? Saya lupa, ada dua hal yang berbeda. Ada yang namanya, ini maafkan ya, tulisan saya nggak punya ada yang namanya biomagnifikasi. Logam itu dapat mengalami biomagnifikasi, dapat juga mengalami bioakumulasi. Apa bedanya antara biomagnifikasi dengan bioakumulasi? Sudah dipelajari belum? Seharusnya udah sih waktu pertemuan kedua tentang pengantar kimia lingkungan. Anyway, kita lanjutkan dulu. Jadi yang namanya maaf ya, sakit pinggang. Saya itu lansia sebelum waktunya, jadi gampang sakit pinggang. Mobilitas. Kita bicara mobilitas. Mobilitas dari suatu logam berat. Mobilitas logam berat itu menunjukkan kecenderungan atau mudah tidaknya suatu logam untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mobilitas dari logam berat itu menunjukkan mudah tidaknya atau kecenderungan dari suatu logam untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dan mobilitas dari logam berat ini akan ditentukan oleh spesiasi oleh si logam tersebut berada dalam bentuk apa. Apakah dia terikat, apakah dia berada dalam bentuk terlarut, atau segala macam. Nah, kalau misalnya logam tersebut berada dalam bentuk kation terlarut, maka tentu saja mobilitas dari logam tersebut menjadi sangat tinggi. Terutama yaitu tadi kalau dia berada dalam keadaan terlarut, dia mudah sekali terbawa arus air. Dia mudah sekali berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui absorpsi segala macam. Sekarang dalam keadaan alamiah, yang namanya logam itu bisa berada dalam keadaan berikatan dengan oksida Fe dan Mn. Kalau misalnya dia berada dalam keadaan terikat dalam Fe dan Mn, ini mobilitasnya medium. Dia tergantung apakah oksidanya ini tadi dia berada di bawah tanah. Kalau berada di bawah tanah ya mobilitasnya rendah. Dia mau ngapain dia ya di situ-situ aja. Tapi kadang-kadang mobilitasnya itu kalau misalnya terjadi perubahan kondisi redoks, misalnya saja dia jadi mudah terpapar udara yang menyebabkan dia jadi mudah teroksidasi, lalu akibatnya apa? Logam yang tadinya berikatan dengan oksida Fe dan Mn ini tadi lalu jadi mudah terlepas. Nah, tapi mudah terlepas ini juga ditentukan lagi kalau misalnya dia lepas dari oksida Fe dan Mn-nya ini tadi, tapi di tempat dia terlepas itu tadi ada mineral sulfida, kation logam yang lepas ini tadi lalu bisa berikatan dengan sulfida sehingga mengendap. Dan kalau dia sudah mengendap, dia jadi mobilitasnya menjadi rendah. Jadi mobilitas dari logam yang berikatan dengan oksida besi atau mangan ini medium, tergantung pada kondisi, situasi dan kondisi di mana oksida tersebut berada. Dalam kondisi yang oksik atau mengandung banyak oksigen, mobilitasnya bisa menjadi lebih tinggi. Karena kalau dia mudah teroksidasi, logam tersebut jadi mudah untuk terlepas. Nah, sekarang kalau misal logam itu kadang-kadang juga seringkali bisa berikatan dengan organic matter atau senyawa-senyawa organik. Mobilitasnya bisa rendah, bisa tinggi. Bisa rendah, dia kadang terikat. Kalau misalnya berikatan dengan senyawa organik, dia bisa terikat dengan partikel-partikel dengan bagian organik dalam tanah sehingga bisa cukup rendah mobilitasnya. Tapi kadang-kadang kalau dia berikatan dengan senyawa organik, ini lalu si senyawa organiknya ini kan bukan mudah ya. Beberapa senyawa organik itu lalu terurai atau terdekomposisi. Kalau dia terdekomposisi, dekomposisi atau oksidasi senyawa organik ini tadi dapat menyebabkan logam-logam yang sudah berikatan tadi lalu terlepas. Nah, logam yang sudah lepas ini tadi ya lalu mobilitasnya menjadi lebih tinggi. Kemudian logam itu juga bisa berada dalam keadaan berikatan dengan mineral sulfida. Kalau misalnya dia berada dalam keadaan berikatan dengan mineral sulfida,
sekali lagi, sangat tergantung, mobilitasnya akan sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya berada dalam mengandung banyak oksigen, terpapar oleh oksigen, maka oksidasi dari mineral sulfida tadi dapat melepaskan logam-logam tersebut. Dan inilah yang terjadi pada air asam tambang. Air asam tambang itu soalnya gini deh, besi yang terikat pada sulfida itu terurai karena kegiatan pertambangan. Besi sulfida itu tadi lalu terekspos, terpapar oksigen dan uap air, dia lalu teroksidasi, dan pada saat oksidasi itu dilepaskan asam sulfat. Nah, dalam keadaan alamiah, dalam kondisi alamiahnya, logam ini dia berada dalam bentuk dalam keadaan kristalin atau berikatan sebagai suatu mineral kristal. Dan nah ini kalau misalnya dia dalam bentuk kristalin, inilah logam tersebut mobilitasnya itu rendah, dia nggak kemana-mana, dia ya di situ-situ aja, terkecuali mineral tersebut mengalami dekomposisi yang kalau secara alamiahnya ini akibat pelapukan oleh cuaca, dekomposisi oleh cuaca. Jadi sekali lagi yang namanya mobilitas logam berat itu sangat ditentukan oleh si logam berat itu berada dalam keadaan, dalam spesies apa, dia berada dalam keadaan terikat atau tidak. Kalau dalam keadaan terikat, ya terikatnya sama siapa, itu yang akan menentukan mobilitasnya. Nah, kemudian bioavailabilitas, ini sudah saya sebutkan di awal tadi. Bioavailabilitas ingin menunjukkan sejauh mana, semudah apa suatu senyawa dapat diserap oleh makhluk hidup sehingga dapat mengakibatkan respon fisiologis dari makhluk hidup tersebut atau dapat menimbulkan sehingga dapat bersifat toksik bagi makhluk hidup tersebut. Kemudian bioavailabilitas itu ada dua macam. Ada yang namanya bioavailabilitas absolut, ada yang namanya bioavailabilitas relatif. Kalau misalnya bicara bioavailabilitas absolut, itu adalah bagian atau dari senyawa tersebut. Nah, jadi kan gini, bioavailabilitas absolut itu menunjukkan dari sekian banyak senyawa tersebut yang entah tertelan, entah terhirup atau tersentuh, itu dari sekian banyak yang kena tubuh kita, sebanyak apa yang memang betul-betul diserap dan masuk ke dalam sistem sirkulasi tubuh kita. Karena tidak semua bahan kimia yang kita sentuh, kita hirup atau kita telannya secara tidak sengaja loh ya, jangan yang hanya karena truth order atau dare atau challenge apa gitu lalu Anda kerjaannya makan besi gitu, Anda itu mahasiswa deh, bukan kuda lumping. Tidak semua bahan kimia yang kena kita itu seluruhnya diserap. Hanya sebagian kecil saja. Oke. Seberapa banyak bagian dari bahan kimia tersebut yang betul-betul diserap dan masuk ke dalam sirkulasi tubuh kita, itulah yang dimaksud dengan bioavailabilitas absolut. Oke. Selain bioavailabilitas absolut, ada juga yang namanya
bioavailabilitas relatif. Relative bioavailability is a measure of the extent of absorption among two or more forms of the same chemicals. Nah, kalau bioavailabilitas relatif itu kita membandingkan antara jadi gini, kayak logam berat aja, dia kan ada bisa berada dalam beberapa spesies. Kayak krom. Krom itu bisa berada dalam spesies Cr3+, atau bisa berada dalam spesies Cr6+. Ya kan? Kalau misalnya kita bicara bioavailabilitas relatif, kita membandingkan tingkat absorpsi antara Cr3+, kita bandingkan bioavailabilitas antara Cr3+ dengan Cr6+. Makanya dikatakan relatif, karena perbandingan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Selanjutnya, bioavailabilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas itu ada pH, ada absorpsi, ada temperatur, ada konsentrasi dan spesiasi logam, kemudian juga ada potensial redox. Ini untuk kimia lingkungan kita belajar faktor-faktornya apa saja, tapi kalau bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi bioavailabilitas, itu akan dibahas di toksikologi lingkungan. Nah, tapi secara umum gini deh, kenapa pH mempengaruhi, kenapa pH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas dari suatu logam? Karena pH itu akan mempengaruhi si logam ini berada dalam spesies apa. Apakah dia akan berada dalam bentuk terlarut, apakah dia akan berada dalam bentuk endapan. Apakah dia akan berada dalam bentuk +2, apakah dia akan berada dalam bentuk +3, atau dia berada pada keadaan logam murninya. Ya kan? Kayak gini aja, pada pH yang tinggi, rata-rata kalau pH tinggi yang banyak itu konsentrasi H+ atau OH-. OH- deh ya, jangan kebalik. Kadang-kadang ujian skripsi ditanya kalau pH-nya tinggi, konsentrasi H+-nya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Oke. Kalau pH-nya tinggi, konsentrasi OH-nya tinggi, dia cenderung logam tersebut dia terendapkan sebagai garam hidroksidanya, dan ininya lalu menjadi lebih rendah, bioavailabilitasnya menjadi lebih rendah. Tapi kalau misalnya pH-nya rendah, itu rata-rata lalu berada dalam bentuk ion terlarutnya, sehingga bioavailabilitasnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian absorpsi semudah apa dia terserap, temperatur ini juga seringkali berpengaruh terhadap mobilitas sehingga juga akan mempengaruhi bioavailabilitasnya dan seterusnya. Next one. Nah, ini tadi yang saya sebut-sebut. Paparan logam itu bisa, logam di dalam lingkungan itu bisa mengalami bioakumulasi, bisa mengalami biomagnifikasi. Dan di lingkungan, baik bioakumulasi maupun biomagnifikasi dari suatu logam berat ini seringkali berawal dari uptake atau penyerapan logam tersebut oleh tanaman. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara bioakumulasi dengan
biomagnifikasi. Bedanya kira-kira apa? Kalau biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi zat beracun seiring waktu yang terakumulasi di rantai makanan. Sedangkan kalau bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat racun di dalam tubuh makhluk hidup. Akibat apa? Bioakumulasi. Bioakumulasi misalnya kayak manusia yang memakan ikan apa tuh? Yang ada Saluang, haruan, bukan, puyuh. Terus aja sebutin semua ikan. ikan gabus. Nah, Kenapa? misalnya manusia ada yang berkali-kali makan ikan gabus, itu kan terakumulasi Hg di dalam tubuhnya. Oke, good. Jadi bagus. Jadi kalau bioakumulasi, asal katanya saja kan akumulasi. Jadi dia tertumpuk. Bioakumulasi dari logam berat itu terjadi akibat paparan terus-menerus. Akibat paparan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga polutan atau pencemar, atau dalam hal ini logam berat itu tadi menjadi semakin tertumpuk di dalam sistem tubuh kita, di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Itu bioakumulasi. Tertumpuknya melalui paparan terus-menerus, entah karena konsumsi yang terus-menerus, atau mungkin paparan, ya mungkin kita nggak makan sih ya, tapi misalnya kita sehari-hari terus terpapar, katakanlah udara yang kualitasnya buruk. Kalau misalnya tiap hari terpapar itu terus-menerus, itu lalu terakumulasi. Jadi bioakumulasi itu tertumpuk akibat paparan yang terus-menerus, entah melalui konsumsi, entah melalui sentuhan, entah melalui inhalasi atau pernafasan. Kemudian biomagnifikasi, seperti yang sudah disebutkan Ihsan tadi, biomagnifikasi ini peningkatan konsentrasi polutan atau pencemar, atau dalam hal ini karena kita sedang membahas logam berat, peningkatan konsentrasi logam berat yang terjadi akibat transfer melalui rantai makanan. Misalnya si ikan kecil ini kembali ke kelas 2 atau kelas 3 SD ya, yang ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh pemangsa. Jadi yang ada di dalam hewan yang dikonsumsi itu akan tertumpuk, kemudian diteruskan ke makhluk hidup di tingkat selanjutnya dalam rantai makanan. Jadi biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi polutan di dalam organisme akibat konsumsi melalui rantai makanan. Bukan piramida makanan ya, Kak, lebih karena sebetulnya yang terjadi lebih kompleks kan, lebih mirip rantai makanannya. Oke. Jadi kalau misalnya kuis nanti saya tanya apa bedanya bioakumulasi dan biomagnifikasi, bisa menjelaskan ya. Kemudian biouptake process of metals, jadi uptake atau penyerapan atau pengikatan secara biologis, proses di mana logam dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, ke dalam tubuh organisme, itu dapat melibatkan beberapa langkah berikut ini. Biouptake logam itu dapat terjadi melalui proses difusi dari eksternal, dari suatu medium eksternal ke permukaan organisme tersebut. Kemudian setelah dia sampai di permukaan, lalu kemudian terjadi yang namanya kompleksasi. Kompleksasi ini, logam yang tadinya berada dalam bentuk terikat dengan senyawa pembawanya ini,
Jadi kan dia sampai ke dalam tubuh kita, misalnya logam ini berada dalam bentuk terikat dengan senyawa lain. Kemudian terjadi difusi, terjadi perpindahan dari logam berat yang terkomplekskan dengan senyawa pembawanya ini tadi sampai ini ke permukaan si makhluk hidup. Kompleksasi dalam tahapan kompleksasi yang terjadi adalah si logamnya ini terlepas dari kompleksnya mula-mula dan terkomplekskan kembali dengan senyawa lain yang membawa dia masuk ke dalam tubuh kita. Difusi itu sampai ke permukaan ininya, sampai ke permukaan si makhluk hidup ini tadi. Kemudian kompleksasi ini dia lepas dari kompleksnya mula-mula dan membentuk kompleks yang baru selama proses difusi untuk bisa menembus permukaan ininya tadi. Kompleksasi ini kadang-kadang kalau misalnya dia masih berada dalam, kadang-kadang loh ya, tidak semua, ada kasus-kasus di mana walaupun dia masih berada dalam keadaan terkomplekskan dengan senyawanya mula-mula, tapi kadang-kadang dia juga mengalami disosiasi lalu reasosiasi untuk membentuk kompleks yang baru sehingga dia bisa menembus permukaan biologis tadi. Kemudian sorry, ini suara saya mulai habis padahal belum 11.20. Internalisasi ini adalah sebentar ya, give me like 1 minute. Internalisasi ini terjadi ketika logam berikatan dengan logam mengalami absorpsi lalu masuk terinternalisasi ke dalam sistem sirkulasi, ke dalam sistem metabolisme tubuh makhluk hidup tersebut. Jadi difusi untuk sampai ke permukaannya, kompleksasi untuk bisa menembus permukaan tersebut, internalisasi untuk masuk ke dalam sistem sirkulasi metabolisme tubuh kita. Jadi kalau misalnya saya tanya, sebutkan 3 tahapan uptake atau penyerapan logam, penyerapan atau terpaparnya logam ke dalam organisme, tahapannya apa saja? Tahapannya ada 3. Ada difusi itu menempel ke permukaan, kemudian kompleksasi, dia menembus permukaan, kemudian setelah kompleksasi, internalisasi atau masuk ke dalam sistem sirkulasi, metabolisme tubuh makhluk hidup tersebut. Oke? Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan proses biomagnifikasi dari logam berat. Proses biomagnifikasi dari logam berat ini seringkali berawal dari metal uptake atau pengikatan logam oleh tanaman, oleh tumbuhan. Tapi di beberapa kasus yang namanya metal uptake atau pengikatan logam ini juga bisa berawal dari konsumsi sedimen oleh organisme akuatik, oleh organisme perairan. Jadi bentos, zooplankton, fitoplankton itu dia mengkonsumsi yang ada di dalam sedimen. Jadi mulai dari logam yang ada di dalam tanaman, ini dia diserap, logam yang ada di dalam tanah ini diserap oleh tanaman, kemudian dikonsumsi oleh makhluk hidup lain sehingga
Jadi proses transfernya ini sehingga akhirnya konsentrasi logamnya terus meningkat ini melalui proses biomagnifikasi. Kemudian ini nomor-nomornya ini menunjukkan bisa mulai direct exposure melalui paparan secara langsung, kemudian bioakumulasi, kemudian juga uptake, dia diserap melalui makanan. Ini adalah proses biomagnifikasi yang terjadi pada ekosistem terestrial atau ekosistem tanah. Kemudian kalau yang ini menunjukkan proses biomagnifikasi yang terjadi pada ini adalah proses biomagnifikasi yang terjadi pada ekosistem akuatik. Semoga sempat. Oke. Sebelum saya masuk ke contoh-contoh paparan logam berat, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke beberapa contoh logam berat. Contoh pertama, contoh yang toksisitasnya dianggap salah satu yang paling tinggi. Merkuri atau raksa. Ini adalah infografis yang dikeluarkan oleh WHO mengenai merkuri atau raksa sebagai salah satu logam berat yang berbahaya. Jadi pada dasarnya yang namanya merkuri atau raksa itu merupakan logam yang ada secara alamiah. Akan tetapi seringkali saat sudah terlepas dalam keadaan bebas, itu dia bisa menjadi berbahaya. Kita terpaparnya itu bisa dari mana saja. Batu bara itu kadang-kadang batu bara itu dia masih mengandung merkuri. Kemudian juga selain melalui coal power plants atau pembangkit listrik tenaga yang masih menggunakan batu bara, sumber pencemaran merkuri ini juga bisa berasal dari gold mining atau penambangan emas tingkat lokal. Biasanya penambangan emas secara tradisional itu mereka mengekstrak emasnya itu menggunakan merkuri. Kemudian juga ini skincare, tolong ya Dek ya, saya tahu memang kadang-kadang kalau beli online segala macam itu sungguh menggiurkan, diskonnya kayaknya kok gede banget, harganya itu jauh lebih murah dibanding beli di Sosiola atau Guardian atau segala macam. Cuma hati-hati, sekali lagi tolong dong kalau jadi anak kimia itu sambil dilihat, kalau beli apa-apa yang dilihat itu jangan hanya label harga, tapi juga label kemasannya mengandung apa saja. Dan kita sebagai konsumen berhak untuk nanya. Kalau misalnya tidak ada labelnya, mending nggak usah. Kosmetik itu kadang-kadang dia mengandung merkuri. Karena merkuri ini kan dia mengelupas gitu. Jadi seakan-akan jadi kelihatan lebih putih segala macam. Baterai dan segala macam. Nah, sekarang yang namanya merkuri atau raksa itu bisa berada dalam 3 bentuk. Bisa berada dalam bentuk elementalnya, dalam bentuk senyawaannya, atau Hg0, ini lalu tingkat oksidasinya 0. Kalau misalnya pengen tahu dia bentuknya seperti apa, ini deh, termometer zaman dulu yang masih pakai merkuri, yang masih kelihatan ya, kalau sekarang udah kayaknya setahu saya udah nggak boleh sih, kita rata-rata termometernya udah pakai alkohol, cuma termometer zaman dulu yang masih pakai raksa, nah itu bentuknya. Kemudian saya waktu SMA dulu nggak tahu kenapa di lab saya itu ada loh merkuri, ada raksanya, dan saya itu pegang deh karena lucu banget. Merkuri itu adalah satu-satunya logam yang
pada suhu kamar itu dia bentuknya cair. Jadi saya ingat banget waktu itu saya pegang di tangan saya itu, jadi bentuknya kayak cairan gitu. Oh my god, I was so stupid at that time. Well, anyway. Kemudian selain dalam bentuk elementalnya, merkuri atau raksa itu juga bisa berada dalam bentuk garam-garam anorganiknya karena dia berada dalam bentuk Hg+ atau Hg2+. Kemudian juga bisa berada dalam bentuk organiknya. Dalam bentuk organiknya di sini misalnya ada yang nanya, loh Bu, kan merkuri itu katanya logam, kok dikatakan senyawa organik? Bentuk organiknya di sini yang dimaksud berada dalam bentuk organiknya adalah dia berada dalam keadaan berikatan dengan senyawa organik. Oke? Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan mobilitas atau bagaimana merkuri itu bergerak atau berpindah dari satu kompartemen lingkungan, dari suatu medium lingkungan ke medium yang lainnya. Siklus biogeokimia di lingkungan, siklus biogeokimia logam, dalam hal ini siklus biogeokimia raksa, itu seringkali itu melibatkan reaksi redoks. Nah, di sini merkuri itu dia bisa berada dalam bentuk Hg2+ yang lalu karena proses keseimbangan dia berada dalam bentuk Hg2+ semacam ini atau Hg0. Nah, kalau misalnya dia berada dalam bentuk, sebentar, ini ada yang dia sebetulnya tidak terlalu berbahaya. Hg2+ ini, kalau misalnya dia berada dalam bentuk Hg2+ semacam ini, dia sebetulnya mudah terikat dengan partikel sedimen yang ada di dalam tanah, sehingga mobilitasnya itu menjadi rendah. Akan tetapi, seringkali karena aktivitas bakteri itu mereduksi Hg2+ menjadi Hg0. Menjadi Hg0 yang mudah sekali. Hg0 ini dia sangat volatil, sangat mudah menguap sehingga mudah sekali berpindah dari fase sedimen, dari sedimen ke air hingga seterusnya berpindah ke udara. Selain itu, oleh aktivitas mikroorganisme yang namanya Hg2+, itu lalu bisa mengalami yang namanya metilasi. Metilasi merkuri. Metilasi merkuri ini artinya apa? Merkurinya berikatan dengan metil menjadi metil merkuri, dan metil merkuri ini adalah spesies merkuri yang paling berbahaya. Kenapa dikatakan paling berbahaya? Karena dalam bentuk metilnya ini, metil merkuri ini dia sangat mobile dan dia bioavailabilitasnya itu sangat tinggi, dia sangat mudah terakumulasi di dalam tubuh organisme, lalu karena mudah terakumulasi dan terakumulasinya ini di dalam jaringan otot. Dia mudah terakumulasi di dalam jaringan otot sehingga mudah mengalami biomagnifikasi. Metilasi dari merkuri ini sangat mudah terjadi dalam kondisi yang hipoksik atau anoksik, dalam kondisi-kondisi yang rendah oksigen atau justru tidak ada oksigen. Jadi bakteri-bakteri anaerob dapat mereduksi Hg2+ menjadi metil merkuri. Metil merkuri ini lalu dia sangat mudah terbioakumulasi di dalam tubuh organisme yang selanjutnya dapat ditransfer ke organisme lainnya sehingga terjadi biomagnifikasi. Selain dalam bentuk metil merkuri,
merkuri ini juga bioavailabilitasnya ini sangat tinggi kalau dia berada dalam bentuk Hg0. Kenapa kalau dalam bentuk Hg0 ini dia bioavailabilitasnya ini sangat tinggi? Karena dalam bentuk Hg0 ini merkuri sangat mudah menguap, sangat volatil, sehingga sangat mudah makhluk hidup sangat mudah terpapar melalui inhalasi atau pernafasan. Oke. Jadi, misalnya saya tanyakan dalam kuis nanti, bagaimana mekanisme terpaparnya, bagaimana mekanisme paparan merkuri ke makhluk hidup? Ada dua mekanisme utama, yaitu melalui bioakumulasi dan biomagnifikasi, di mana merkuri itu berada dalam bentuk metil merkuri, atau jalur paparan yang kedua adalah melalui jalur inhalasi, di mana merkuri berada dalam bentuk Hg0. Kalau dalam bentuk Hg2+ ini sebetulnya dia tidak terlalu berbahaya, atau kalau misalnya dalam bentuk Hg2+ ini dia terendapkan sebagai garam mineralnya, dia mengendap deh, dia mobilitasnya rendah. Akan tetapi masalahnya, kalau dia berada dalam bentuk ion bebas Hg2+, kemudian direduksi oleh bakteri menjadi metil merkuri, inilah gimana lalu bioavailabilitas merkuri menjadi jauh lebih tinggi. Next one, timbal. Lead. Timbal atau lead atau plumbun. Sama halnya dengan logam-logam lainnya, yang namanya timbal itu sebetulnya ada secara alamiah. Secara alamiah, dia ada di kerak bumi, biasanya dalam bentuk garam sulfida atau dalam bentuk endapan timbal sulfat atau timbal karbonat. Nah, umumnya, apa sih namanya? Timbal ini berada dalam bentuk Pb0, Pb+, timbal 2+, atau timbal 4+. Kalau misalnya timbal yang tadinya berada dalam keadaan berikatan sebagai mineral, entah dia sebagai timbal sulfat atau timbal karbonat ini tadi, dia dalam keadaan normal itu dia santai aja hidupnya, dia itu cuma yang chill gitu loh, gak usah ngapa-ngapain, saya santai aja dalam lingkungan saya sendiri. Tapi seringkali karena aktivitas antropogenik, lalu lingkungan di mana timbal tersebut berada menjadi lebih asam. Dan kalau berada dalam kondisi yang lebih asam, timbal yang ada di dalam mineral ini lalu menjadi menjadi sedikit lebih larut di dalam air. Nah, timbal ini sendiri inherently dia sebetulnya tidak mudah larut di dalam air, tapi begitu dia larut di dalam air, dia sangat mudah diserap oleh organisme. Timbal ini pada dasarnya, timbal ini sangat mudah berikatan dengan partikel-partikel tanah dan mobilitasnya rendah. Kenapa? Karena dia terikat kuat pada partikel tanah dan kelarutannya itu juga rendah. Makanya kalau di dalam tanah, lead atau timbal ini memiliki mobilitas yang rendah. Nah, akan tetapi paparan timbal ke manusia ini umumnya terjadi melalui inhalasi atau sistem pernafasan. Nah, kemudian juga gini, kalau misalnya ada yang lihat, exposure to lead mainly takes place through inhalation and oral exposure.
paparan atas timbal ini seringkali terjadi melalui inhalasi wajar ya, melalui jalur pernafasan, karena yaitu tadi timbal ini seringkali dia berada dalam terikat pada partikulat yang tersuspensi di udara. Oral exposure kok bisa masuknya itu melalui mulut. Jadi gini, terutama anak-anak sih ya, misalnya ada yang nanya, Bu emang ngapain, katanya tadi kita nggak boleh makan logam. Ya ngapain juga sih Anda makan logam, Anda ngemilnya besi segala macam gitu. Cuma gini, timbal, salah satu sumber pencemar timbal ini adalah cat, ya kan? Ini susahnya, cat. Dan biasanya cat yang menggunakan timbal ini warnanya ini cerah. Nah, kadang-kadang apalagi kalau anak kecil, mainan anak kecil itu kan biasanya dicat, apalagi kalau dari kayu segala macam gitu dicat. Namanya anak kecil itu kan apa-apa masuk ke mulut deh. Beneran loh ini. Kita yang kadang-kadang tidak menyangka ini bisa seperti itu. Kemudian ini salah satu kasus yang menarik. Anda tahu Vincent van Gogh? Van Gogh salah satu pelukis yang lukisannya yang terkenal yang Starry Night, kemudian juga ada yang lukisan apa sih itu yang padang bulu tangkis, padang bunga matahari. Van Gogh itu dia salah satu pelukis yang hidupnya tragis, dia baru terkenal sesudah dia mati. Dia matinya suicide kalau saya tidak salah, kemudian juga dia yang mengiris telinganya itu. Van Gogh ini juga dia mengalami dia punya mental illness, dia punya penyakit mental, dan setelah ada indikasi bahwa dia skizofrenia atau apa gitu loh. Cuma gini, Van Gogh ini kan pelukis, ya kan? Pelukis, dan cat yang dia gunakan pada saat melukis itu sebagian besar mengandung timbal. Jadi dia sebetulnya selama hidupnya dia terekspos atau terpapar terus-menerus dengan cat yang dia gunakan itu yang mengandung timbal ini tadi. Nah, ini salah satu kasus yang menarik, yang menunjukkan sangat besar kemungkinan bahwa penyakit mental yang diderita oleh si Van Gogh ini berasal dari paparan timbal dari cat yang dia gunakan. Ini ada beberapa artikel jurnal ilmiah tentang ini. Nah, kemudian juga timbal ini cenderung terbioakumulasi di dalam tubuh. Tapi sampai saat ini ilmuwan ini masih memperdebatkan apakah memang timbal ini bisa terbiomagnifikasi atau tidak. Karena gini, timbal ini terbioakumulasi di dalam tubuh, ini biasanya terbioakumulasinya ini di dalam jaringan otak dan di dalam jaringan otot. Tapi kalau misalnya melalui ini, jadi kenapa dia sulit? Bukan sulit ya. Bukti-bukti ilmiah ini menyatakan kayaknya kecil kemungkinan timbal ini mengalami biomagnifikasi karena akumulasinya ini bukan di dalam jaringan otot. Padahal kan yang bukan di dalam jaringan otot atau daging makhluk hidup. Padahal kan biomagnifikasi itu melalui konsumsi, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dia akumulasinya bukan di dalam jaringan otot, dia kecil kemungkinan untuk berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan. Oleh karena itu lalu ilmuwan mengatakan kecil kemungkinannya, terlalu dini untuk mengatakan bahwa timbal itu dapat mengalami biomagnifikasi. Kenapa? Karena timbal itu cenderung terakumulasi di dalam tubuh itu bukan di dalam jaringan otot, tapi di dalam jaringan otak dan tulang. Kayak gini aja deh. Kayak merkuri tadi, metil merkuri itu tadi dia terakumulasinya di dalam otot.
bukan di dalam tulang. Anda makan ikan itu yang Anda makan itu tulangnya atau dagingnya? Kalau ada yang bilang tulangnya, Anda ajaib sekali deh. Kecuali di presekolah ya. Tapi enggak kan? Rata-rata yang kita konsumsi itu, yang dikonsumsi oleh makhluk hidup melalui rantai makanan itu kan jaringan ototnya, bukan tulangnya. Ya. Oke, ini sudah 11.20 deh. Sebetulnya masih ada 2 lagi, masih ada 2 slide, tapi ini kayaknya bisa kita lanjutkan di minggu depan. Oke, untuk sementara itu saja dulu, masih ada waktu sedikit sekali untuk ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak sempat saya jawab sekarang, saya jawab di minggu depan. Kalau misalnya mau menitipkan pertanyaan duluan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, apa sih namanya? Si rekaman ini nanti mudah-mudahan malam ini sudah bisa saya upload di YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang tadi ngerasa saya ngomongnya kecepatan atau nggak sempat nyatet segala macam, mudah-mudahan bisa rekaman tadi bisa membantu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sekian. Mohon maaf tadi agak terlambat dan ada sedikit gangguan segala macam. Itulah seninya kalau misalnya kuliah dari rumah ya. Selamat menikmati minggu ke depannya setelah libur panjang cuti bersama. Mudah-mudahan jadi semangat untuk minggu-minggu selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.